So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami dapat hadir di tempat ini Tuhan. Kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah perkenanan-Mu Tuhan Yesus. Kau memperkenankan kami untuk masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami siap untuk memuji Engkau Tuhan. Kami siap untuk bermazmur bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Yesus Tuhan, Allahku yang hidup. Ku sembah Kau Yesus. Inilah kami Tuhan. Kami datang padamu Yesus. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembahkan Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembahkan Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau.
syukur hanya bagimu Tuhan. Allahku yang hidup, Allahku yang kudus, Raja segala raja, ya Roh Kudus, Kau hadir, Roh Kudus, rawatlah hadiratmu, penuhi setiap kami Tuhan. Waktuku datang untuk menyembahmu, ku sembah Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu. Oh, ku sembah, ku sembah Yesus Tuhan. Amin, 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 Yesus. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Segenap hatiku, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu. Segenap hatiku Tuhan, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Oh, haleluya, haleluya, syukur hanya bagimu Tuhan. Segenap hati kami merindukan hadirat-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu di dalam hadirat-Mu ada perubahan di dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ada kesembuhan Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ada sukacita yang baru Tuhan. Kami rindu akan hadirat-Mu mengalir di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami ingin lebih lagi bersorak-sorai demi nama-Mu yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Semuanya siap memuji Tuhan? Haleluya. Engkaulah pilihan kami Tuhan. Semuanya bertepuk tangan untuk Tuhan. Mari sama-sama katakan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia
kesempatan kasih-Mu mengubah. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau telah mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. One, two, tak mau ku hidup lagi dunia ini lagi. Kami tak ingin kompromi Tuhan. Amin. Ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatiku. Tak mau ku hidup di luar tuntut kata firman-Mu yang telah membebaskan kami Tuhan. Yesus kebenaran-Mu adalah tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal Tuhan, lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tuntut kata. Amin, amin, amin Tuhan yang telah membebaskanku. Yesus kebenaran-Mu adalah pilihanku. Amin. Hanya Kaulah pilihan kami Tuhan, sekarang dan sampai selamanya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekali-kali berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Kiranya Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu Tuhan, membakar setiap kami Tuhan. Haleluya. Jiwa kami terbebas Tuhan, jiwa kami terlepas Tuhan. Haleluya. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawab langkah. Amin. Berlari sampai akhir, suka tinggi namanya, suka ajaib nama Roh Kudus. Membakar setiap. Amin, amin. Naikkan pujian mujizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh 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 eh oh oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh oh. Ajaib terjadi. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, amin. Nama Yesus jawab langkah, langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Suka tinggi namanya, suka ajaib namanya. Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap hati. Amin, amin, amin Tuhan. Naikkan pujian mujizat terjadi. Anak muda melompat, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh
mujizat terjadi. Mengalir rasaku, nyalakan hatiku, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah rasa Tuhan, nyalakan hatiku, ku nyanyi oh 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 oh, keajaiban terjadi. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Silakan duduk saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Namamu ditinggikan, namamu dimuliakan, sebab hanya Engkau Allah yang layak terima segala puji hormat Tuhan. Ajaib seluruh perbuatan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di telapak tanganku tertulis namamu, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, amin Tuhan. Di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Mari semuanya bangkit berdiri. Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, amin Tuhan, Tuhan di setiap
setiap ucapan dan perbuatanku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafas. Dengan lembut katakan, ku nyatakan Engkau. Amin Tuhan Yesus. Haleluya. Di setiap nafasku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Yesus, Engkau yang selalu ku sembah, Engkau yang selalu ku tinggikan, sebab Engkau Allah yang hidup. Oh Yesus, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah perisaiku Tuhan, tiada yang seperti Engkau, Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu sungguh sempurna di dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak pernah sedetik pun Kau meninggalkan kami Tuhan. Kau tidak pernah melepaskan kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk semua yang Kau berikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kehidupan kami hari demi hari menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah kehidupan kami hari demi hari Engkau sempurnakan Tuhan. Berikan kami kemampuan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau menyatakan Tuhan Yesus apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami lakukan Tuhan. Dan Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Biarlah segala sesuatunya adalah dari Engkau saja Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Puji Tuhan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Patut kita bersyukur kepada Tuhan jika masih ada kesempatan bagi saudara dan saya pada kali ini saudaraku untuk berkomunitas. Saya mau katakan sebelum kita masuk di dalam bahasan firman Tuhan, karena tidak selamanya saudaraku komunitas itu ada. Nah, tema bahasan dari khotbah pada kali ini saudaraku berbicara tentang komunitas yang saling membangun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa saudara diberkati Tuhan, disertai Tuhan kali ini, karena Allah yang kita puji, kita sembah adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Demikian saya percaya juga bahwa
saudara kita yang ada di rumah, yang mengikuti secara online, oleh karena keterbatasan sesuatu hal, Allah juga menyertai sebab Dia Immanuel, memberkati kita semua, amin. Dan pada kali ini saudaraku, kita ada dalam satu topik yaitu komunitas yang saling membangun. Oleh sebab itu sekali lagi, saya katakan tidak selamanya kita miliki komunitas seperti ini. Oleh sebab itu waktu yang singkat ini, perhatikan baik-baik apa yang firman Tuhan katakan. Sebelum kita masuk di dalam bahasan pokok kebenaran firman Tuhan tentang komunitas yang saling membangun, kita akan landasi saudaraku dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-24 dan ke-25. Saudara, kita akan baca bersama. Saya hitung 1, 2, 3, nanti saya akan pandu bersama. Ya, Ibrani 10 ayatnya yang ke-24 dan ke-25. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang sudah semakin mendekat. Bisa katakan amin saudara? Amin saudaraku. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca kedua ayat ini saudaraku, kita dapat mengambil makna dari arti komunitas itu. Sudah terdapat di dalam dua ayat ini. Arti daripada makna komunitas itu saudaraku. Nah sebelum kita lanjut lebih jauh dalam lagi untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, kita mau cari tahu dulu saudaraku. Apa itu komunitas? Saudara sudah pinter semua, apalagi yang muda-muda. Tapi mungkinlah ada satu orang, ya 1-2 orang yang belum tahu, kita mau cari tahu apa itu komunitas. Komunitas itu saudaraku adalah kumpulan dari beberapa populasi atau jumlah yang menghuni atau menempati suatu wilayah atau tempat tertentu secara bersama-sama. Itu komunitas saudaraku. Sekali lagi, komunitas adalah sebuah kumpulan dari beberapa populasi atau jumlah yang menempati atau menghuni satu wilayah tertentu secara bersama-sama, itu dinamakan komunitas saudaraku. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara sudah mengetahui bahwa komunitas-komunitas itu sebetulnya ada di sekitar kehidupan kita. Saudara banyak temukan komunitas-komunitas di dalam kehidupan saudara sehari-hari. Contoh saudaraku ya, contoh sebuah komunitas ya, saudara temukan waktu pagi-pagi saudara jalan, saudara melihat ada kumpulan jumlah tertentu orang menempati satu wilayah tertentu secara bersama-sama, lalu mereka mengadakan gerakan bersama. Goyang kanan, goyang kiri, maju ke depan, maju ke belakang, dipimpin dengan satu orang instruktur. Apa itu? Itulah komunitas senam. Betul ya? Itulah komunitas saudaraku. Nah apalagi komunitas yang kita bisa lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada sebuah populasi jumlah tertentu menempati satu ruangan tertentu secara bersama-sama, lalu 1 atau 2 orang memegang mic seperti saya ini. Lalu melantunkan nyanyian, memang lidah tak bertulang. Nah, saudaraku tahu, ini komunitas apa nih? Ini adalah komunitas karaoke, saudaraku. Ya, saudaraku. Lalu apa lagi? Banyak komunitas, saudaraku. Saudara mungkin jumpai beberapa jumlah tertentu
menempati satu wilayah tertentu secara bersama-sama, lalu saudara melihat ada benda bulat, warnanya hijau, lalu dipukul dengan satu alat namanya raket. Nah, itu main tenis, saudaraku. Ya. Lalu apalagi saudara mungkin lihat ada benda-benda melayang berbulu, saudaraku. Lalu dipukul dengan alat namanya raket, itu juga permainan apa? Bulu tangkis atau badminton. Nah, orang-orang ini berkumpul dalam satu wilayah tempat tertentu secara bersama-sama, itulah komunitas olahraga. Nah, berbicara tentang komunitas yang ada di dalam topik kita kali ini, saudara dan saya juga punya komunitas, bukan? Saudara, tiap Senin, Selasa kita melihat saudara-saudara kita jumlah tertentu menempati satu ruangan tertentu, memuji Tuhan, belajar firman Tuhan, itulah apa? Sel atau komunitas sel. Lalu saudaraku, dalam skala yang lebih besar, jumlah yang lebih besar, menempati satu ruang yang lebih besar, gedung seperti ini, itu namanya juga komunitas ibadah. Yang di gereja, komunitas ibadah orang percaya, orang Kristen, seperti saudara dan saya, hari ini, saat ini, sedang berkomunitas. Amin. Itulah makna daripada komunitas itu, saudaraku. Namun saudaraku, pertanyaannya, bagaimana membangun sebuah komunitas yang sesuai firman Tuhan, yang saling membangun, dan mengapa perlu dibangun sebuah komunitas itu? Seperti saya katakan, tidak selamanya saudara akan temui komunitas seperti ini. Ingat baik-baik itu, dan camkanlah. Dan mengapa perlu dibangun sebuah komunitas? Saudara sudah mengetahui hal-hal yang luar biasa yang baru-baru ini terjadi, yaitu fenomena pandemi virus corona atau COVID-19 yang sempat melanda Indonesia. Bahkan mungkin di banyak belahan negara di dunia ini, saudara. Nah, dengan adanya fenomena seperti ini, saudaraku, saya melihat banyak tatanan-tatanan komunitas yang sudah ada, itu menjadi terhenti. Secara ekstrim saya bisa katakan bahwa seluruh komunitas oleh karena COVID-19 ini menjadi porak-poranda dan terhenti. Komunitas menjadi non-aktif lagi, saudaraku. Nah, kita mau cari tahu, saudaraku, banyak komunitas yang sudah saya sebutkan. Apa saja kira-kira komunitas yang terkena dampak daripada COVID-19 atau corona ini? Saudaraku, berbicara tentang anak-anak, pemuda remaja, mereka mempunyai komunitas tersendiri. Anak-anak mempunyai komunitas bermain, belajar, bahkan pemuda remaja, bahkan orang dewasa pun punya komunitas tersendiri. Namun saudara tahu apa yang terjadi beberapa bulan yang lewat? Komunitas itu nyaris sudah hampir hilang. Dan digantikan dengan apa, saudaraku? Sistem online. Amin. Sistem online ini menggantikan mereka yang biasa bermain anak-anak di sekolah, mereka harus terhenti, mereka harus belajar di rumah, sistem online, saudaraku. Lalu apalagi, saudaraku, tentang perkantoran, saudaraku. Komunitas yang ada di perkantoran, yang biasanya seorang pemimpin kantor pagi-pagi berangkat bekerja, dan di satu kantor mereka bekerja dengan pegawainya, mengerjakan pekerjaan kantor, pada waktu itu juga dampak daripada COVID-19 ini juga menjalar, sehingga mereka bekerja di kantor mesti diganti di rumah, mengerjakan semua pekerjaan sistem online, saudaraku. Lalu apalagi, saudaraku? Orang-orang yang suka belanja keperluan sehari-hari, baik di toko, di mall, ya di swalayan, itu pun, saudaraku, nyaris sepi semua. Kalau saudara melihat toko-toko, mal-mal yang ada, itu kosong, saudaraku, sekalipun dibuka.
diganti dengan apa? Juga online. Bisa pesen apa, makan pun diantar. Pakai apa? Gojek. Nah, semua tatanan itu jadi berubah. Komunitas-komunitas jadi berubah, saudaraku. Bahkan orang-orang yang suka jalan-jalan ke luar negeri. Yang biasanya enggak afdol kata orang sana. Enggak nyaman kalau enggak ke luar negeri. Saudara tahu pada waktu itu dampak daripada COVID-19, seluruh bandara ditutup, penyeberangan juga dinonaktifkan, pelabuhan, stasiun semua. Dan saudara tahu itu, situasi seperti itu sangat mengerikan. Ya. Dan itu kita sudah lewati. Dan saudara dan saya juga dalam komunitas seperti ini juga, bukankah saudara sudah rasakan berapa bulan, 4 atau 5 bulan saudara terhenti berkomunitas di dalam gereja. Yang harus diganti dengan sistem online. Artinya komunitas gereja pun menjadi terhenti oleh karena dampak daripada COVID Corona. Dan kita melihat situasi bulan-bulan yang lalu begitu mencekam dan mengerikan. Namun kita bersyukur saudaraku. Kita boleh ada saat ini dapat berkomunitas lagi. Amin. Mengapa demikian saudaraku mencekam? Karena pemerintah pada waktu itu mengeluarkan sebuah peraturan yang ditulis PSBB. Saudara tahu semua apa itu? Adalah pembatasan sosial berskala besar. Artinya pemerintah melarang orang-orang berkumpul dalam jumlah yang besar. Arti komunitas tadi apa? Dalam jumlah tertentu di menghuni satu wilayah tertentu secara bersama-sama, itulah komunitas. Dan itu dilarang oleh pemerintah pada waktu itu, dikeluarkanlah satu peraturan PSBB. Mereka harus diam di rumah, saudaraku. Sangat mengerikan hari-hari itu, saudaraku. Namun kita bersyukur, saudara. Setelah kita lewati 4-5 bulan, PSBB itu dicabut. Rasanya plong gitu, saudaraku ya. Plong gitu, enak gitu. Aduh, wes boleh kumpul. Tapi hati-hati, tetap waspada. Karena pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan baru dinamakan apa? New era. New normal, saudaraku. Artinya mulai era normal itu dipulihkan. Tapi saudara jangan terkecoh dengan hal itu. Sekalipun pemerintah mengeluarkan new normal, saudara harus berhati-hati. Ya, kelihatannya normal, saudaraku. Lalu pertanyaannya, kalau sudah normal, apakah sistem online, sistem live streaming yang melalui YouTube, Facebook lalu terhenti? Saya tegas katakan tidak. Kenapa, saudaraku? Sistem online ini, live streaming ini sangat masih perlu di hari-hari mendatang. Peran engkau anak muda, engkau berperan di sini. Kenapa? Karena sistem online ini sangat penting bermanfaat bagi penginjilan. Mengapa demikian? Banyak orang yang tidak ke gereja, yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan, yang tidak pernah mendengar firman Tuhan. Bukankah melalui online ini mereka dapat mendengar berita baik itu? Amin. Oleh sebab itu, sekalipun new normal sudah berlangsung, saya katakan online tetap akan berlanjut sampai kapanpun. Karena itulah sistem penginjilan. Saudara akan terekspos sampai kemana? Sampai ke ujung dunia. Pujian saudara, firman Tuhan itu sebagai jalan online inilah jalannya, saudaraku. Luar biasa, saudaraku. Nah, untuk itu online masih dibutuhkan. Namun demikian, saudaraku. Apakah komunitas ini, persekutuan ini enggak ada? Oh tidak. Komunitas persekutuan itu sangat penting, saudaraku. Mengapa? Karena komunitas itu ada unsur-unsur yang dinamakan koinonia. Koinonia berasal dari kata Yunani yang artinya menghadirkan, membangun persekutuan dengan Tuhan. Itulah koinonia. Seperti saudara bersekutu, komunitas sekarang ini, saudara sedang menghadirkan, membangun persekutuan dengan Tuhan. Ada di dalam komunitas itu unsur koinonia itu, saudaraku.
Luar biasa saudaraku. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, karena di dalam persekutuan, di dalam koinonia itu, di dalam komunitas itu ada berkat-berkat yang tercurah. Bisa katakan amin? Berikan sorak-sorai bagi dia Yesus. Yang memberikan berkat itu, haleluya. Berkat itu tercurah di dalam sebuah komunitas persekutuan orang-orang percaya, haleluya. Kita lihat apa itu berkat. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Saudara bisa baca bersama dengan saya akan pandu. Mazmur 133 ayatnya ke-1 dan 3. Nyanyian Syiarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti gunung Hermon yang turun, embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Katakan amin. Haleluya. Berkat itu tercurah kemana saudaraku? Berkat itu tercurah saat ada komunitas. Dikatakan saat saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Bukankah itu sebuah komunitas? Amin. Bukankah itu sebuah persekutuan? Di sanalah berkat tercurah saudaraku. Oleh sebab itu komunitas perlu. Karena ada koinonia itu yang menghadirkan membangun persekutuan dengan Tuhan. Dan berkat itu dicurahkan di atas komunitas itu. Haleluya saudaraku. Nah saudaraku, kalau berkat-berkat itu tercurah di dalam sebuah komunitas persekutuan orang ibadah. Namun ada hal yang perlu kita pikirkan. Belajar dari peristiwa-peristiwa 4 bulan yang lewat tentang fenomena pandemi COVID-19 ini, yang Tuhan memang izinkan itu terjadi, saudaraku. Bisa saya katakan bahwa tidak tertutup kemungkinan suatu saat nanti tatanan komunitas yang sudah ada itu bisa terancam lagi ditiadakan. Karena apa yang terjadi COVID-19 ini, siapa tahu, kita tidak tahu hari ke depan kita. Tapi mungkin bisa terjadi hal yang lebih dahsyat dan tatanan-tatanan komunitas yang ada itu bisa terancam lagi ditiadakan. Dan apa? Dan diganti lagi dengan kecanggihan alat teknologi. Ya, saudaraku, bukankah hari-hari ini waktu saudara tidak berkomunitas, teknologi itu sudah menggantikan. HP, online, itu sudah menggantikan. Namun hari-hari ke depan saya bisa katakan, bisa terancam lagi ditiadakan. Dan diganti dengan kecanggihan alat teknologi yang namanya robot. Ya, saudara mungkin bertanya-tanya, apa itu Pak robot Pak? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, robot itu saudaraku, ya pengertian sederhananya itu, anak-anak kalau anak kecil laki itu kan suka robot-robotan itu ya. Dikasih baterai, dihidupkan on, bisa berjalan sendiri. Bisa bergerak sendiri. Itu robot saudaraku. Namun saudaraku, fenomena daripada robot ini saudaraku, ya, kita ingin tahu sebenarnya robot itu semacam apa di hari-hari yang akan datang ini. Robot adalah seperangkat alat mekanik yang bisa melakukan tugas fisik baik dengan pengawasan dan kontrol manusia ataupun menggunakan program yang telah didefinisikan terlebih dahulu. Nah saudara, robot itu kecerdasannya sudah terbukti dia bisa melampaui manusia. Karena dia alat mekanik, seperangkat mekanik yang bisa melakukan tugas melalui pengawasan manusia atau menggunakan program yang didefinisikan terlebih dahulu. Dia cerdas sekali saudaraku, robot itu, dan itu sudah ada di dunia, di negara-negara yang ada. Nah istilah robot ini saudaraku berawal dari bahasa Ceko. Dari Ceko yaitu robota, ya, sehingga disebut robot. Yang berarti adalah pekerja dan kuli. Kuli itu tahu saudara ya, pekerja atau kuli lah. Kuli yang tidak mengenal lelah dan bosan.
Itu robot. Robot itu adalah pekerja kuli yang tidak pernah lelah dan bosan, saudaraku. Luar biasa. Dan robot masa kini, saudaraku. Kita sudah tahu sekarang sudah teknologi, mekanik ya yang canggih saat ini. Itu sebagian adalah teknologi masa kini. Dan robot itu hari-hari ini, saudaraku, pasti ya hal-hal itu akan dapat menggantikan beberapa posisi dalam kehidupan manusia. Contohnya, saudaraku, robot ini sudah saudara ketahui di banyak negara, saudaraku, pekerja-pekerja industri, saudaraku, ya, tenaga kerja industri. Industri kebanyakan membutuhkan paling tidak ratusan karyawan tenaga kerja, bahkan mungkin ribuan. Tapi saudara tahu bahwa di negara-negara maju dari sekian ratusan bahkan ribuan sudah dapat digantikan dengan posisi robot pekerjaan mereka, sehingga banyak yang dirumahkan, di PHK. Banyak pengangguran. Diganti dengan apa? Alat teknologi canggih yang namanya robot ini, saudaraku. Itu tentang industri, saudaraku. Lalu apalagi? Pekerjaan di kantor. Yang biasa pegawai kerjakan secara manual di kantor, itu bisa dikerjakan dengan pengganti robot online. Sistem itu bukti daripada pekerjaan teknologi, saudaraku. Nah, dan apalagi, saudaraku, tenaga pendidik. Tenaga pendidik ini guru, betul ya? 4 bulan yang lalu, 5 bulan yang lalu, bukankah anak-anak kita sudah tidak lagi bertatap muka dengan guru? Semua pekerjaan sekolah harus dikerjakan di rumah, sistem online. Tidak bertatap muka dengan guru. Teknologi sudah mulai berkembang. Mereka tidak lagi berkomunitas anak-anak ini bersekolah, tetapi sudah digantikan tanda-tanda itu dengan sistem online. Tidak bertatap muka lagi, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan dan yang lebih mengerikan. Ya, mudah-mudahan ini tidak terjadi. Profesi pendeta yang sedang berkhotbah pun tidak tertutup kemungkinan, kapan kita tidak tahu, bisa diganti dengan sistem robot. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena robot ini, saudaraku, memiliki kecanggihan yang luar biasa. Saya mendengar dari sebuah perbincangan di channel YouTube Kristen, saudaraku. Hal yang sangat mengerikan ini hari-hari ke depan kita tidak tahu. Oleh sebab itu komunitas ini sangat penting. Kita tidak tahu kapan itu akan ditiadakan lagi. Satu perbincangan di channel YouTube Kristen berkata bahwa suatu saat, saudaraku, robot ini dapat menyerap knowledge base atau data-data pengetahuan yang lengkap dari seluruh dunia ini. Pakar-pakar hukum atau hamba-hamba Tuhan atau pendeta-pendeta terkenal di dunia bisa direkam, dimasukkan ke robot, dan sewaktu-waktu bisa ditayangkan secara umum, secara live ke seluruh dunia. Saudara akan melihat, wah, ini idolaku Pak Gilbert Lumendong ini. Saudara berapi-api mendengar. Tapi saudara tidak tahu pada waktu itu sudah diganti dengan robot yang bisa kecanggihannya melebihi manusia. Karena apa? Sistem itu sudah lengkap, sudah dipersiapkan. Baik bahasa aslinya, bahasa-bahasa teologinya sudah lengkap, bahkan melebihi kemampuan daripada manusia pada umumnya. Nah, itu sangat mengerikan, saudaraku. Ya, bukankah fenomena robot ini, saudaraku, kita harus waspadai sementara kita masih ada berkomunitas. Jangan sampai hal itu kita lihat robot, karena sesuatu kecanggihan teknologi sudah menghilangkan komunitas yang ada seperti saudara saat ini. Mengapa demikian, saudaraku? Karena dalam hal kepintaran, kecerdasan itu, robot itu melebihi kemampuan manusia. Karena sudah terbukti, saudaraku, penelitian di Inggris, 30 profesor pakar hukum dan pakar-pakar ahli ilmu yang lain, mereka berkumpul bersama-sama membuat sebuah rekomendasi yang diselesaikan dalam waktu 30 hari. Dan itu hasilnya diadu dengan sebuah robot.
hasilnya keluar, rekomendasi itu keluar sama hasilnya, bahkan robot ini dapat menyelesaikan rekomendasi itu kurang daripada 30 hari. Lebih singkat, hanya beberapa minggu. Di sini kita melihat betapa kecanggihan robot yang dibuat oleh manusia itu sendiri, saudaraku, telah melampaui 30 profesor ahli hukum ini. Dan itu sudah diuji coba di Inggris. Saudaraku yang dikasihi, apalagi saudaraku, kita melihat berita-berita bahwa kecanggihan robot ini telah dapat mengalahkan grand master daripada pemain catur dunia. Catur tahu ya? Catur tahu ya? Ya catur tahu. Permainan itu skak. Itu permainan orang yang pakai ini, pakai otak. Strategi. Itu seperti perang, saudaraku. Nah, grandmaster dunia yang namanya Garry Kasparov itu telah dapat dikalahkan dengan sebuah robot. Itu pun di tahun 90-an. Sekian puluh tahun yang lalu, manusia kecerdasannya telah dikalahkan oleh sebuah robot. Nah, dari fenomena yang terjadi, saudaraku, kita perlu waspada, bersyukur kalau kita masih bisa berkomunitas. Kita tidak menghadapi khotbah kita lihat itu robot, sampai kita yakin, Pak Gilbert, betul tak? Ini jam ini Pak Gilbert yang khotbah. Oh betul. Betul, ya betul, saudara lega. Oh bukan robot. Tapi itu pun kalau yang ngomong, yang jawab itu bukan Pak Gilbert. Yang jawab juga robot. Nah ini jadi masalah, saudaraku. Jadi masalah, berarti kita terjebak di situ. Karena robot bisa dimasuki pengajaran-pengajaran yang tidak benar, yang kelihatannya benar. Tetapi iblis punya kepentingan masuk di dalam teknologi itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bersyukur robot itu akan terjadi hari-hari ini. Bahkan satu waktu saya melihat tayangan, saudaraku, ada wanita cantik, saudaraku, ditaruh di satu tempat keramaian. Ya, banyak orang lalu lalang lewat. Robot ini bisa menyapa orang yang lewat. Orang yang lewat angkat tangan, robot ini langsung angkat tangan, cantik, saudaraku. Senyum, cantik sekali gitu. Orang datang salaman, langsung robot ini juga berikan tangan untuk salaman. Orang ini datang memeluk, cipika-cipiki, ya dilayani cipika-cipiki. Tapi robot. Luar biasa kecanggihan itu, saudaraku. Namun saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, dalam hal ini kita masih tetap harus bersyukur. Sekalipun teknologi itu mengerikan pada hari-hari yang mendatang, yang akan menggerus iman kekristenan, saudaraku. Tetapi kita patut bersyukur. Ada satu hal yang saya mau beritahukan kepada saudara, bahwa robot itu, teknologi itu tidak memiliki roh, hikmat, dan kasih. Bisa katakan amin? Robot itu sekalipun dia memiliki kecerdasan yang berlipat kali ganda melebihi manusia, tetapi dia tidak memiliki roh, hikmat, dan kasih. Karena dia adalah sebuah perangkat yang bisa menggantikan posisi manusia dalam pekerjaan-pekerjaan. Tapi ingat, tidak memiliki roh, hikmat, dan kasih. Itulah kita patut bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun tidak ada komunitas nantinya, saudara tetap memiliki roh Allah, hikmat, dan kasih Allah. Itulah menjadi terang pada dunia ini. Amin. Haleluya, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu selama masih ada kesempatan, jangan meninggalkan komunitas. Mumpung masih ada kesempatan. Saudara tidak tahu kapan waktunya kalau komunitas itu ditiadakan lagi. Saudara mesti harus terhenti sebuah komunitas, tinggal di rumah. Hanya melalui sistem elektronik, mekanik, kecanggihan teknologi. Di mana saudara tidak berinteraksi langsung dengan manusia ciptaan Allah yang memiliki roh, hikmat, dan kasih itu. Itu kehidupan yang sangat berbahaya. Haleluya, saudaraku. Lalu pertanyaannya bagaimana? Sesuai tema komunitas yang saling membangun itu,
Seperti yang sudah kita baca di dalam Ibrani 10 ayatnya ke-24 dan 25, ada 3 bahkan saya tambahkan 4 hal. Bagaimana kita berkomunitas yang saling membangun itu. Amin. Mari saudaraku kita lihat sekarang. Yang pertama, kita buka lagi Ibrani 10 ayat 24-25. Dikatakan ada hal yang pertama, membangun komunitas yang saling membangun itu adalah saling memperhatikan. Dan marilah kita saling memperhatikan. Itu yang pertama saudaraku. Komunitas yang saling membangun itu adalah saling memperhatikan. Kenapa demikian saudaraku? Karena manusia itu butuh perhatian. Ya. Manusia itu butuh perhatian, oleh karena itu dalam komunitas itu perlu ada saling memperhatikan. Jemaat seperti ini saudaraku yang dikasih Tuhan, jemaat digambarkan seperti anatomi tubuh manusia. Amin. Jemaat yang ada, komunitas yang ada kita ini seperti anatomi tubuh manusia. Punya tangan, punya kaki, punya telinga, punya hidung, dan sebagainya, anggota tubuh. Kalau mungkin kaki sakit, dia bicara sama tangan. Ngan, ambilnya obat gosok itu loh, kakiku sakit, gosok ento. Ini tangan yang gosok saudaraku. Saling memperhatikan, betul ya? Lalu kalau tangan sakit, tukoknya obat aku di apotik, tanganku loro, aku tak ngombe obat. Kaki ini kan jalan saudaraku. Dia berjalan, beli obat di apotik, diminumlah tangan itu menjadi sembuh. Artinya anatomi tubuh manusia ini pun diciptakan oleh Tuhan mempunyai saling memperhatikan. Demikian komunitas saudara dan saya. Hendaknya kita saling memperhatikan satu dengan yang lain seperti Korintus 12. 1 Korintus 12 ayatnya 25. Coba dibuka. Dikatakan seperti ini. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Amin. Ini berbicara tentang anatomi tubuh yang diucapkan oleh Rasul Paulus di Korintus. Jangan engkau terpecah belah. Komunitas ini jangan terpecah belah. Saudaraku, ya, seperti anatomi tubuh manusia, kita perlu saling memperhatikan. Hal yang kedua apalagi? Supaya komunitas yang saling membangun ini, yang kedua adalah saling mendorong dalam kasih. Ibrani tadi. Yang kedua, dikatakan dalam Ibrani tadi, saling mendorong dalam kasih supaya semakin maju dalam iman. Kita perlu berkomunitas ini saudara-saudara, saling kita mendorong dalam kasih. Seperti yang tulis dalam Filipi 1 ayat 25 berkata seperti ini saudara. Filipi 1:25, dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Komunitas yang saling membangun ini saudaraku perlu saling mendorong saudaraku. Jangan saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Komunitas yang saling membangun jangan saling menyalahkan, saling menjatuhkan, tetapi saling mendorong dalam kasih. Karena itulah sebuah komunitas yang saling terbangun saudaraku. Dan hal yang ketiga saudaraku, apalagi komunitas yang saling membangun, yang ketiga saling menasehati karena manusia sering berbuat salah. Terdapat di dalam Yakobus 3 ayat 2. Yakobus 3 ayat 2 berkata, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sadar akan keberadaan kita yang sering berbuat salah saudaraku, kita perlu nasihat, saling menasehati, nasihat dari kebenaran firman Tuhan saudaraku. Nasihat dari kebenaran firman Tuhan itulah perlu bagi kita supaya kita saling
mendorong di dalam komunitas kita. Hal yang keempat, saudaraku, saling mengasihi. Hal yang keempat ini adalah kuncinya, komunitas yang saling membangun adalah saling mengasihi. Mengapa demikian, saudara? Karena mengasihi adalah sebuah perintah. Sekali lagi, saling mengasihi karena mengasihi ini adalah sebuah perintah dari Tuhan. Yang tertulis dalam Yohanes 13 ayatnya yang ke-34 berkata, Aku memberikan perintah baru kepada kamu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, keempat hal inilah benteng daripada komunitas. Apa itu? Yaitu saling memperhatikan, saling mendorong, saling menasihati, dan saling mengasihi oleh kebenaran firman Tuhan, yaitu Injil Kristus. Kenapa Injil Kristus? Seperti yang tertulis di dalam Roma 1, 16, 17 dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang dapat menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bisa katakan amin, saudaraku? Oleh sebab itu keempat hal ini, saudaraku, sangat penting dalam komunitas orang percaya. Persekutuan itu, sekalipun pada masa-masa yang akan datang, fenomena-fenomena dunia yang akan terjadi apapun, yang hendak merusak tatanan komunitas yang sudah terbangun sejak zaman dahulu kala, itu pun Tuhan dapat tolong kalau saudara hidup di dalam saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih, saling menasihati, dan saling mengasihi. Hal itu dapat terjadi bila kita memiliki kasih. Silakan pemain musik. Luar biasa hal ini, saudaraku, dalam kehidupan kita. Jangan sampai, saudaraku, selama masih ada kesempatan, komunitas-komunitas yang ada, pergunakan itu dengan baik-baik. Baik kita yang remaja, pemuda, orang yang dewasa pun, kita perlu berkomunitas sekalipun sistem online, kecanggihan teknologi akan menggantikan. Tetapi jika engkau memiliki roh, hikmat, dan kasih itu, maka engkau tetap akan bersekutu di dalam Tuhan, karena berkat-berkat akan tercurah di dalam komunitas orang-orang percaya. Mari saudaraku, kita bangkit berdiri. Kita renungkan apa yang sudah kita dengar, bahwa kita perlu saling memperhatikan, mendorong dalam kasih, menasihati, dan mengasihi. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Angkat tanganmu, kita mau saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti
kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sekalipun kami hidup di dalam dunia yang tidak ada kepastian, tapi ya kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu Tuhan adalah sumber pertolongan kami, sumber kekuatan kami, sebuah sumber penghiburan kami. Sehingga yang susah dihibur, yang lemah dikuatkan, yang berbeban diberikan jalan keluar. Dan Tuhan yang akan tolong kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Apapun yang terjadi, kami mau tetap bersekutu di dalam Yesus Tuhan kami. Karena disitulah berkat tercurah atas umat-Mu. Terima kasih di dalam nama Yesus. Segala puji, hormat, kemuliaan dan kuasa kami kembalikan kepada Yesus Kristus Tuhan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin.